Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Putra dengan NIM 2305020. Baik, di sini saya akan membawakan eh, materi yaitu besaran gelombang F5 fisika dasar 1. Abstrak. Praktikum kali ini membahas tentang besaran gelombang yang bertujuan untuk memahami konsep dasar perlambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, serta menganalisis besaran-besaran gelombang. Besaran gelombang adalah getaran yang merambat. Parameter gelombang yang umum yaitu amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, di sini ada kata kunci yaitu gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang, dan fase gelombang. Masuk ke latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya gelombang. Nah, gelombang sendiri adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya, baik itu melalui medium maupun tanpa medium. Nah, ciri khas dari sistem kerja gelombang yaitu menghasilkan bentuk menonjol dan cekung atau biasa disebut juga dengan bukit dan lembah. Bukit dan lembah ini terjadi dari sumber getaran, kemudian merambat dan sampai pada benda atau tempat yang lain. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, memahami konsep dasar gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran gelombang. Yang ketiga, yaitu menganalisis besaran-besaran gelombang. Nah, ada permasalahan yang pertama yaitu bagaimana memahami konsep dasar perlambatan gelombang. Yang kedua yaitu bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Dan yang ketiga yaitu bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Masuk ke dasar teori ya. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Bisa kita lihat ya, yang di sebelah kiri ini adalah gelombang gambar, dan yang di sebelah kiri ini gelombang longitudinal, dan di sebelah kanan ini yang seperti bukit ya, gelombang transversal. Jadi ini yang seperti apa? PR ya, adalah gelombang longitudinal, dan yang ada yang seperti bukit ini gelombang transversal. Nah, eh, sorry, maaf ya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Nah, contohnya itu bukit dan lembah dari gambar ini ya, sebelah kanan. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya, yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, bisa ya teman-teman lihat gambar sebelah kiri ya. Biasanya pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Nah, fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum di antaranya ada amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Nah, amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen partikel dari posisi ke setimbangnya saat gelombang merambat. Nah, di sini juga ada fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Nah, fungsi sinusoidal itu dinyatakan seperti ini ya, teman-teman. Y sama dengan X, T sama dengan YM, sin dalam kurung KX kurang WT kurang ya ini sebagai fase awal ya, dan tidak tahu apa namanya. Nah, di sini juga ada keterangan ya dari fungsi sinusoidal ini, bisa teman-teman lihat ya, yaitu merupakan gerakan partikel, YM itu amplitudo, KX kurang WT tambah fase awal ya, nah, sama dengan fase gelombang atau radian.
Ini fase awalnya. Frekuensi W itu frekuensi sudut bilangan gelombang. Lanjut yang pertama itu amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoida. Nah, rumus amplitudo simpangan periode getaran adalah T sama dengan T besar sama dengan T kecil per N. Rumus frekuensi getaran amplitudo adalah F sama dengan N kecil per T kecil. Rumus hubungan antara frekuensi dan periode adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Nah, di sini juga ada keterangannya, teman-teman. TF, apa itu TF, F, T kecil, dan N kecil. Bisa kita lanjut ya. Yang kedua itu fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Nah, secara matematis fase gelombang itu dirumuskan sebagai berikutnya. Nah, bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Nah, jadi sudut fase gelombang sebenarnya frekuensi angular WT kurang ke X. Nah, bisa teman-teman lihat lah di sini di poin yang kedua ini. Nah, kita lanjut saya ke poin yang ketiga. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antara puncak yang berdekatan dengan rumus lambda sama dengan V per F. Nah, jadi lambda ini bisa juga disebut panjang gelombang ya. Ini keterangannya bisa dilihat saja ya teman-teman. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Rumus dan keterangannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Mana rumusnya itu T besar sama dengan T kecil per N. Keterangan ada periode, T besar, T kecil itu waktu atau sekon. N itu jumlah getarannya. Nah, kita lanjut ke poin yang kelima yaitu frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N kecil per T. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di situ ada keterangannya. Lanjut saya, poin yang keenam itu cepat rambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, cepat rambat gelombang memiliki persamaan berikut. V sama dengan lambda F sama dengan F per T. Keterangannya bisa teman-teman lihat di bawahnya, teman-teman. Ya, kita lanjut. Ada metodologi di sini. Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama-tama itu start, kemudian buka simulasi pad, tersimulasi menjadi oscillate, atur menjadi no end, atur damping menjadi non tension, menjadi high serta rulers di ref line. Atur amplitudo dan frekuensi sesuai instruksi, hitung nilai yang terbaca, hitung banyak gelombang yang terjadi, hitung panjang yang hitung panjang gelombang, periode dan kecepatan rambut gelombang. Sini ada alat yang digunakan yaitu Linkpad, laptop, dan Microsoft Excel. Lanjut saja ya teman-teman. Nah, ini prosedur kerjanya ya, supaya lebih spesifik. Yang pertama buka simulasi pad. Yang kedua atur simulasi menjadi oscillate. Ya, dari manual ke oscillate ini yang ada di tengah ya teman-teman. Yang ketiga itu atur simulasi menjadi no end yang paling bawah. Contohnya di sini. Yang keempat yaitu atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high serta rulers dan reference line. Nah, bisa teman-teman lihat jadi damping itu ke arah kiri, ke non, tension itu ke arah kanan atau high, dan yang dicentang yaitu rulers dan reference line. Yang kelima yaitu atur amplitudo dan frekuensi pada simulasi. Yang keenam yaitu tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh yaitu hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang kedelapan yaitu hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan kecepatan rambat gelombang tersebut. Maaf teman-teman agak ribut di sini ya, berair.
Lanjut saya ke pengolahan data ya. Jadi di sini ada amplitudo sama dengan 0,4 dan frekuensi itu 0,5 sampai 3. Jadi dari 0,5 ini sampai ke 3 ya dengan penambahan 1. Jadi 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2. Seperti itu ya teman-teman sampai mencapai 3. Nah, selanjutnya analisis data dan pembahasan. Masuk ke analisis data ya. Jadi ini yang data saya. Jadi kita lihat F untuk frekuensi isi 0,5, 0,6. Nah, ini sampai 30 kok di sini. Saya run jadi ya teman-teman. Nah, di arahannya ada lambda, percepatan, periode, eh, apa, bilangan bilangan gelombang sama frekuensi frekuensi sudut. Ya. Ini cukup sekian yang saya sampaikan di analisis data ini. Kita lanjut saya di perhitungan grafik, di mana ini adalah hubungan antara frekuensi dan lambda. Ini adalah hubungan antara periode dan kecepatan. Dan ini hubungan antara kecepatan dan lambda. Dan selanjutnya itu hubungan antara kecepatan dan frekuensi. Saya perhitungan grafik saya ya. Masuk ke pembahasan dari apa yang sudah dipaparkan tadi ya selama dari analisis data itu sampai ke sini ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang, bahwa terlihat semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Berdasarkan grafik hubungan antar frekuensi dan cepat lambat gelombang, jadi semakin besar frekuensi maka cepat lambatnya juga tetap. Berdasarkan grafik antara periode dan panjang gelombang, jadi semakin besar periode maka semakin besar besar panjang gelombang, besar dan panjang gelombang ya. Gitu. Nah, kita masuk ke kesimpulan di mana gelombang adalah getaran yang merambat, baik itu melalui medium atau tidak melalui medium. Panjang gelombang dan frekuensi sangat mempengaruhi cepat lambat gelombang. Semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Nah, di sini ada saran dari saya, sebaiknya sebelum praktikum dimulai, kita harus membaca serta memahami modul yang telah diberikan. Kuasai materi dari modul tersebut agar tidak mau agar dapat meminimalisir kesalahan begitu, terutama saat sisi tanya jawab ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Salam.